Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab matriks. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama itu nanti ada pengertian matriks, yang kedua ada notasi matriks dan ordo matriks, yang ketiga ada jenis-jenis matriks, dan yang terakhir nanti ada transpose matriks. Nah, mungkin kalian baru mendengar kata matriks pada bangku SMA ini. Pembahasan tentang matriks ini sangat diperlukan untuk mempelajari materi lain dalam matematika, antara lain determinan, vektor, dan transformasi geometri. Matriks merupakan salah satu cara untuk mempermudah penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu tentang pengertian matriks. Apa sih itu pengertian matriks? Nah, pengertian matriks yaitu matriks adalah susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom serta ditandai dengan tanda kurung di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung tersebut disebut elemen matriks. Nah, matriks memudahkan penulisan dan operasi angka. Kita langsung masuk saja untuk masalah kontekstual yang dapat diubah ke bentuk matriks. Nah, perhatikan tabel berikut. Misal, Ibu punya tabel tentang nilai ulangan beberapa mata pelajaran, antara lain mata pelajaran matematika, geografi, sosiologi, dan sejarah. Nah, ulangannya itu nilainya seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, nilai-nilai ini akan kita ubah menjadi bentuk matriks. Bagaimana? Nah, kita ikuti langkah-langkah di bawah ini. Tabel di atas dapat disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, kita tinggal menuliskan angka-angka ini 7, 8, 5, 7. Kita tulis di sini 7, 8, 5, 7. Yang kedua ada 8, 7, 7, 9. 8, 7, 7, 9. Kolom yang ketiga, ulangan yang ketiga 9, 8, 8, 10. Kita tulis di sini 9, 8, 8, 10. Ulangan yang keempat 8, 6, 6, 8. Kita tulis di sini 8, 6, 6, 8. Nah, tadi pengertian matriks kan harus ada tanda kurung di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Maka kita beri tanda kurung seperti ini. Atau bisa juga kita menuliskannya dengan tanda kurung tegak seperti yang ada di gambar ini. Nah, jadi kalian boleh menggunakan tanda kurung ini yang melengkung atau tanda kurung yang tegak seperti ini. Artinya sama, itu berarti matriks. Nah, selanjutnya kita identifikasi. Yang ini itu namanya apa sih, Bu? Nah, untuk yang mendatar ini yang paling atas itu disebut baris. Karena berada di nomor 1, maka ini dinamakan baris 1. Nah, untuk yang kedua yang bawahnya ini, kalau ini baris 1, berarti bawahnya baris 2. Nah, untuk yang ketiga ini baris 3. Dan yang terakhir yang paling bawah ini namanya baris 4. Nah, jadi yang mendatar ini namanya baris dan urutannya sesuai dengan urutan yang ada di sini. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, dan ini baris yang keempat. Kalau ke bawah masih ada lagi, berarti barisnya menyesuaikan. Sekarang, kalau yang mendatar ada namanya, yang ke bawah ini namanya apa? Nah, kalau yang ke bawah ini namanya kolom. Nah, kita hitung dari yang pertama sini, ini namanya kolom 1. Nah, selanjutnya yang sebelahnya, yang ini dinamakan kolom
2, dan seterusnya. Yang ini kolom 3, dan yang terakhir ini kolom 4. Nah, bisa membedakan anak-anak kalau baris itu yang mendatar, kalau kolom itu yang menurun ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang notasi matriks dan ordo matriks. Bentuk umum dari notasi matriks itu seperti ini. Nah, itu bagaimana membacanya, Bu? Nah, A itu apa sih? A itu sebagai nama matriks huruf kapital. Nah, jadi dalam matriks itu ada namanya, dan nama sebuah matriks itu harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, M dikali N-nya itu dinamakan apa? M kali N itu ordo atau ukuran. M itu barisnya, N itu kolomnya. Maka M kali N berarti baris kali kolom. Jangan lupa baris dulu baru kolom. Jadi itu dibacanya matriks A dengan ordo M kali N. Nah, matriks A dengan ordonya barisnya M, kolomnya N. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang terdiri dari satu baris. Ordonya 1 kali N karena barisnya hanya 1. Contohnya bagaimana? Contohnya, nah seperti itu. Misal ada matriks, angkanya 2, 0, 2, 1. Ini kan barisnya hanya 1, kolomnya ada beberapa. Matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks yang terdiri dari 1 kolom. Kalau tadi 1 baris, sekarang 1 kolom, ordonya M kali 1. Contohnya, nah contohnya ada matriks min 3, 0, dan 1. Di sini barisnya kan ada banyak, tetapi kolomnya hanya 1 yang ke bawah sini. Maka ini dinamakan matriks kolom. Yang ketiga, matriks 0. Matriks 0 itu contohnya seperti itu. Matriks O 0, 0, 0, 0, matriks P 0, 0, 0, 0. Nah, matriks yang elemennya bernilai 0. Jadi matriks 0 itu ada matriks di dalamnya angkanya 0 semua. Itu namanya matriks 0. Selanjutnya ada matriks persegi. Matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom. Ordonya N kali N. Kita langsung menuju contohnya saja. Contohnya ada matriks 1, 2, 3, 4. Nah, di sini barisnya ada 2, baris 1 dan baris 2. Kolomnya juga ada 2, kolom 1 dan kolom 2. Contoh yang lain. Nah, di sini barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Kolomnya juga ada 3. 1, 2, 3. Maka ini dinamakan matriks persegi, di mana jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Yang kelima, matriks segitiga. Dalam matriks segitiga itu ada 2 macam, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Contoh untuk matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas itu setiap elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Maksudnya gimana, Bu? Nah, kita langsung ke contohnya saja. Contohnya ada matriks A seperti ini. Nah, di sini kan ada 0, 0, 0. Nah, diagonalnya kan ke sini 3, 5, 7. Sedangkan di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Maka ini dinamakan matriks segitiga atas atau seperti ini.
Nah, ini kan diagonalnya. Di bawah diagonal kan angkanya 0 semua, maka ini dinamakan matriks segitiga atas. Yang kedua, matriks segitiga bawah. Setiap elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Contohnya, misal Ibu punya matriks B seperti ini. Diagonalnya kan di sini. 1, min 1, 2. Nah, kita buat segitiganya karena di atas diagonal ini angkanya 0 semua, maka disebut matriks segitiga bawah. Itu bedanya. Kalau segitiga atas, bawahnya yang 0. Kalau segitiga bawah, atasnya yang 0. Lanjut yang keenam, matriks diagonal. Matriks yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Contohnya, misal Ibu punya matriks C seperti ini. Nah, diagonalnya kan yang ini 2, min 1, 4. Sedangkan elemen lain, elemen itu maksudnya ini 2, 0, 0. 0, min 1, 0, 0, 0, 4 itu elemen. Di sini kan diagonalnya 2, min 1, 4, sedangkan yang lainnya 0, maka ini disebut matriks diagonal, karena hanya diagonalnya yang memiliki angka, lainnya ada angkanya tetapi bernilai 0. Nah, seperti itu namanya matriks diagonal. Selanjutnya, ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Maksudnya gimana? Hampir sama seperti tadi, bedanya ada di sini. Kita menuju contohnya. Misal Ibu punya matriks I seperti ini. Nah, diagonalnya kan 1, 1, dan 1. Nah, maka karena diagonal utamanya bernilai 1, maka ini dinamakan matriks identitas karena elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Di sini ini kan elemennya, ini 1, 1, 1. Ini diagonalnya, nilainya 1 semua, maka disebut matriks identitas. Nah, atau juga seperti ini, diagonalnya kan ini 1, ini 1, bernilai 1, maka ini disebut matriks identitas. Selanjutnya ada matriks tegak. Oh maaf, ini seharusnya yang ke-8 ya anak-anak, matriks tegak yang ke-8. Banyak baris lebih dari banyak kolom. Jadi dalam matriks tegak itu jumlah barisnya lebih dari jumlah kolomnya. Contohnya, nah matriks D seperti ini, barisnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, sedangkan kolomnya ada berapa? Ada 1, ada 2. Nah, jadi barisnya lebih banyak dari kolomnya, itu disebut matriks tegak. Dan yang ke-9 ini seharusnya ya anak-anak, maaf Ibu tadi kurang teliti. Yang ke-9 matriks datar. Banyak baris kurang dari banyak kolom. Nah, kalau tadi banyak baris lebih dari banyak kolom, dalam matriks datar banyak baris kurang dari banyak kolom. Contohnya, Ibu punya matriks S seperti ini. Nah, di sini barisnya berapa? 1, 2. Ada 2 baris, sedangkan kolomnya ada berapa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, jumlah barisnya ternyata kurang dari banyak kolomnya. Maka ini disebut matriks datar. Nah, itu beberapa macam tentang jenis-jenis matriks. Masuk yang materi terakhir pada video ini, yaitu transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Susunan baris diubah menjadi kolom dan sebaliknya. Transpose matriks A dinyatakan dengan A dipangkatkan dengan T seperti ini, atau kita membacanya A transpose. Nulisnya nanti seperti ini, A pangkat T. Kita langsung menuju contoh soalnya saja. Contoh, Ibu punya matriks A seperti ini.
barisnya 614, baris pertama, baris kedua 15, negatif 3, baris yang ketiga 230. Berapa atau seperti apa transpos dari matriks A? Transposnya yaitu atau A transpos seperti ini. Kita lihat definisinya, susunan baris diubah menjadi kolom. Barisnya kan ini 614. Baris ini kita ubah menjadi kolom. Baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Baris pertama kan 614. Maka kita ubah menjadi kolom pertama 614. Baris yang kedua 15 negatif 3 kita ubah menjadi kolom kedua. Kolom kedua di sini 15 negatif 3. Baris yang ketiga 230 kita ubah menjadi kolom 230. Seperti itu. Jadi baris kita ubah menjadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Itu namanya transpos matriks. Nah, sampai di sini dulu untuk materi matriks pada pertemuan pertama. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.